yang nantinya bisa dihitung ya perbedaannya itu berapa. Nah, di sini ada dua contoh soal berbeda. Jadi apabila yang pertama ini adalah bot miring dan saluran terbuka mempunyai lebar yang sama dengan saluran pertama, dan diharapkan kedalaman air di saluran kedua adalah Y2 dengan kecepatan aliran 9,6 meter per detik. Serta tidak terjadi kehilangan energi, maka berapa perbedaan elevasi dasar saluran antara saluran pertama dan saluran kedua? Nah, Z1-nya berapa? Ini karena contoh soal, jadi mungkin kalian bingung ya, kok cepet banget kecepatan aliran 9,6. Ini karena cuma contoh soal, sebenarnya kalau di kenyataan ya kecepatan aliran nggak sampai segini juga sih, gitu ya. Kalau di saluran biasanya itu ya paling 1 sampai 3 meter per detik untuk saluran beton. Di sini kita akan mencari berapa Z1 jika tidak terjadi kehilangan energi, jadi nggak ada HL-nya. Nah, sedangkan yang kedua, apabila besarnya kehilangan energi akibat gesekan dan belokan di sepanjang kot miring diperhitungkan dengan rumus 0,5 V1 kuadrat per 2G, maka berapa besar perbedaan elevasi dasar saluran pertama dan kedua. Jadi yang pertama ini jika tidak ada kehilangan energi, yang kedua ini jika ada kehilangan energi. Dengan kecepatan yang sudah ditentukan tadi ya, jadi di hilir kecepatannya harus sebesar itu. Kalau tidak ada kehilangan energi, kita bisa pakai hukum Bernoulli karena nggak ada Hg atau HL. Hukum Bernoulli itu yang ini, jadi rumusnya sebenarnya dari hukum energi itu ya dasarnya dari hukum Bernoulli, cuman ditambahin Hg sama HL. Tuh. Nah, kita pakai yang ini. Dari sini kita bisa tahu Z1 plus Z2 itu sama dengan P2 per gamma dikurangi P1 per gamma ditambah V2 kuadrat dikurangi P1 kuadrat per 2G. Bisa juga diartikan sebagai Y2 minus Y1 ya, Z1 plus Z2 itu. Jadi ini, Y2 minus Y1 ini sama dengan P2 per gamma dikurangi P1 per gamma. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa mendapatkan dari data yang sudah diketahui ya. Jadi dari kecepatan pertama itu V1 ini 2,4, lalu ada A kedua ini dari kecepatan yang diinginkan 9,6, kita butuh A-nya itu adalah 1,2 meter persegi. Di mana dari situ kita bisa tahu Y-nya, Y ini adalah tinggi airnya ya, 0,6 meter. Nah, dari situ kita bisa lihat angka-angka tersebut masuk ke persamaan yang pertama tadi. Di sini kita bisa lihat Z1 minus Z2-nya itu 2,6, sehingga jika Z2-nya itu 0, maka Z1-nya ini 2,6 meter. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika menginginkan kecepatan 9,6 di hilir, maka tinggi Z1-nya ini di sini adalah 2,6 ya, jadi Z1 yang di sini. Jika tidak ada kehilangan energi, maka kalau kehilangan energinya ada diperhitungkan. Nah, ini maka kita pakai rumus yang ada delta H-nya. Jadi ini adalah hukum energi, jadi rumus Bernoulli yang diberikan penambahan delta H di sini. Di sini pertama-tama kita hitung dulu kecepatannya. Jadi kecepatannya itu adalah 2,4 di hulu. Setelah itu kita hitung kehilangan energinya, di mana kehilangan energinya berdasarkan rumus 0,5 dikali V kuadrat per 2G. Jadi V yang tadi sudah kita dapatkan itu dibagi 2G dikali 0,5
kita sudah punya A2 dan Y2, ini sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita hitung delta Z-nya berapa. Ternyata delta Z-nya itu adalah 2,7. Jadi beda sedikit sama yang tadi kita 2,6 kalau nggak ada kehilangan energi. Kalau kita ada kehilangan energi, maka dari bagian hulunya itu harus tinggikan supaya sampai ke hilir nanti sudah tetap bisa sesuai dengan yang kita inginkan untuk mengakomodir adanya kehilangan energi tersebut. Gitu. Jadi karena adanya kehilangan energi pasti ada perbedaan di sini. Ya, kehilangan energinya itu ada di, kalau di gambar itu ada di, nah di sini bisa dilihat adanya perbedaan antara garis merah ini di satu titik yang sama. Nah ini ada kehilangan energi di sini. Nah, besarnya berapa dan untuk mengakomodirnya berarti datumnya harus ditinggikan supaya tinggi air di hilir itu sesuai dengan yang di desain atau direncanakan seperti itu. Nah, di sini kita sudah menghitung kehilangan energinya. Maka setelah menghitung kehilangan energinya, kita bisa tahu berapa ketinggian yang seharusnya ada di bagian hulu aliran ya, untuk mengakomodir adanya kehilangan energi tersebut. Nah, di sini ada beberapa latihan soal yang sebenarnya mungkin bisa kalian coba kerjakan. Bentar, ada pembahasannya? Oh, tidak ada. Jadi ini kalian bisa coba kerjakan latihan soal ini. Gimana? Enaknya dijadikan tugas apa enggak? Mungkin akan kita bahas saja ya. Jadi latihan soalnya bisa coba dikerjakan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Jadi kalau kalian ada yang sudah punya jawaban, bisa konfirmasi di pertemuan selanjutnya. Dan kita semua akan sama-sama membahas dari contoh soal ini seperti apa pengerjaannya. Sebenarnya ini nggak jauh berbeda sama yang diberikan di contoh ya. Jadi mungkin kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya ya, di latihan soal ini. Jadi di sini karena kita pertemuan ini membahas mengenai hukum Bernoulli dan hukum energi. Untuk Bernoulli dan energi sudah sampai di sini. Jadi penggunaannya seperti yang tadi, saya harap kalian bisa menerima dengan baik ya. Namun jika ada pertanyaan, saya persilahkan, kita masih punya banyak waktu. Oke, silakan Arsitektona. Ya, permisi Bu, saya izin bertanya Bu, untuk tadi mencari Y, itu kan tadi A per B Bu, itu tapi untuk kalau penampangnya misalnya bukan kotak begitu, berarti rumusnya berbeda lagi ya Bu? Ya, betul. Jadi Y itu kan tinggi air, itu tergantung dari bentuk penampangnya. Tapi memang biasanya yang digunakan di sini, kalau nggak trapesium, ya ini ya, persegi ya. Cuman di sini karena kasusnya adalah dalam hal ini kita kan pakai contoh sebagai ini ya, got miring. Kalau yang pakai contoh got miring itu biasanya nggak pernah pakai trapesium, biasanya dijadikan persegi karena di lapangan pun kalau saluran itu trapesium, jika akan diadakan struktur penolong, ini got miring ini kan termasuk struktur penolong ya, bukan pure saluran. Salurannya itu dijadikan persegi dulu, baru dijadikan struktur got miring, terus balik itu persegi lagi, setelah itu beberapa jarak kemudian dia baru kembali ke bentuk asalnya trapesium, kayak gitu. Cuman kalau yang ini, yang contoh pertama tadi, ini kemungkinan memang bisa trapesium, bisa persegi ya, untuk yang sebentar. Nah yang ini bisa persegi, bisa trapesium. Nanti di
diinikan saja, apa namanya, berdasarkan cara menghitung luasnya, itu kan kita tetap bisa mengetahui kan bagaimana menghitung tinggi air di trapesium ketika kita mengetahui lebar dan mungkin kemiringan dari lalutnya atau tebingnya itu tadi. Gitu. Jadi kalau yang tadi di contoh, ya saya belum bilang kalau di contoh ini kita pakainya persegi ya, karena memang paling simpel ini ya, apa namanya, persegi ya. Cuman kalau dikatakan di soal itu saluran bentuk trapesium, tentu saja rumusnya akan berbeda ya. Itu. Ya, terima kasih sudah ditanyakan. Apakah terjawab? Baik Bu, terima kasih Bu sudah sangat terjawab Bu. Ya, oke. Sama-sama. Ada lagi? Jadi, misalkan kalian diminta menggambar ya, EGL atau HGL, itu nantinya jika ada kehilangan energi, biasanya diberikan ya, apa namanya, kehilangan energi dapat dihitung atau enggak kehilangan energi sebesar 0,5 meter. Nah, itu bisa kalian gambarkan ketika di garis energi dan garis hidrolik. Kalau yang ini kan, bentar, yang ini kan HGL ya, bawah ini. Nah, yang merah ini EGL. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gap. Itu biasanya ini merupakan yang dikatakan sebagai delta H gitu ya. Delta H-nya tapi bukan H besar, tapi H kecil. Jadi di sini untuk delta H besar ini merupakan sigma dari delta H kecil ya. Nah, delta H kecil ini bisa diakibatkan oleh gesekan, ini yang panjang besar itu, bisa diakibatkan oleh perubahan kemiringan. Nah, kalian bisa lihat di sini dari yang kemiringannya datar, terus dia tiba-tiba miring banget, terus balik datar lagi. Nah, otomatis di situ juga ada kehilangan energi. Jadi, nantinya di setiap, misalkan ada struktur got miring, di mana diketahui adanya kehilangan energi, maka tergambarkan di EGL-nya seperti ini ya. Jadi, semacam ada gap antara di satu titik yang sama itu ada dua garis yang berbeda elevasinya. Seperti itu mungkin yang bisa digambarkan. Jadi kalau tadi kita sudah hitung delta, di sini kita hitung kehilangan energinya, tadi berdasarkan rumus ya. Bila ada kehilangan energi, nah, di sini kita bisa lihat delta H-nya. Ini delta H-nya masih delta H yang besar tadi ya, yang total, belum yang kecil-kecil. Jadi ini merupakan total dari kehilangan energi di masing-masing aspek. Misalkan karena gesekan, ditambah karena perubahan kemiringan, ditambah karena perubahan dimensi saluran, itu kadang juga ada. Nah, itu merupakan total dari kehilangan energi. Nanti kalau misalkan ada kehilangan energi dirinci itu ada banyak, nah nanti itu tinggal dijumlahkan aja supaya bisa menjadi delta H besar. Seperti itu mengenai kehilangan energi. Kalau kehilangan energi kayaknya sudah pernah dibahas ya, ya bukan di mekanika fluida sudah pernah dibahas ya, kehilangan energi. Ya, di sini yang bisa kita simpulkan ya, jadi dari persamaan gerak Euler tadi itu bisa diturunkan jadi hukum Bernoulli. Nah, sedangkan hukum Bernoulli ini juga bisa dijadikan hukum energi jika kita punya kehilangan energi dalam sistem kita. Jadi untuk hukum Bernoulli sendiri hanya berlaku jika tidak ada kehilangan energi. Nah, untuk tinggi energi sendiri adalah energi tiap satuan berat, jadi dia dinyatakan dalam meter ya, dalam H dalam meter, dan tinggi energi ini nanti bisa digambarkan menjadi
energi grade line atau EGL. Di mana EGL ini adalah HGL ditambah dengan tinggi energinya. Nah, ini tinggi energi total terdiri dari jumlah tinggi letak. Tinggi letak ini yang Z tadi. Tinggi tekanan, ini P dibagi gamma. Dan tinggi kecepatan, ini V kuadrat per 2G. Energi yang dihasilkan dari selisih tinggi letak disebut energi potensial. Energi yang dihasilkan dari perbedaan tinggi kecepatan disebut energi potensial, dan energi yang dihasilkan dari perbedaan tekanan disebut energi aliran. Nah, kehilangan energi ini dapat diakibatkan oleh gesekan, perubahan penampang saluran, kerja pompa, atau kerja turbin. Jadi, ketika ada pompa, itu otomatis energinya nanti akan bertambah ya. Jadi, adanya pertambahan energi ini akibat pompa atau turbin itu juga bisa mengakibatkan perubahan energi. Mungkin itu dari saya mengenai prinsip energi dan momentum. Silakan apabila ada pertanyaan lainnya. Jika belum ada, ya kita akan melanjutkan pembahasan prinsip energi dan momentum di pertemuan selanjutnya ya. Jadi masih belum selesai sampai di sini. Kita masih ada. Bentar, saya lihat dulu. Oke, sampai 4 ternyata. Ini masih part yang pertama. Tapi nanti dari akhir PPT ini, tadi ada latihan soal, itu bisa kalian coba. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita akan bahas saja bersama-sama supaya bisa diketahui juga jawaban yang benar gitu ya. Untuk praktikum, silakan menghubungi dosen asistennya. Jadi tadi saya sudah membagikan daftar dosen asistennya. Silakan dikontak. Silakan juga dibuat grup WA-nya ya antara masing-masing dosen asisten. Tidak perlu membuat masing-masing. Kalau kalian membuat masing-masing kelompok juga boleh, tapi yang diundang ke dosen asisten mungkin yang sudah dijadikan satu ya, jadi dari beberapa kelompok itu dalam satu kelompok, atau enggak mungkin perwakilan kelompok dalam satu grup WhatsApp itu juga bisa seperti itu. Atau mungkin kalau hanya ingin hubungi dosennya saja, nanti bisa ditanyakan dulu ke dosennya apakah butuh membuat grup WA atau tidak. Ya. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Untuk link videonya apakah sudah diberikan ya kemarin? Video praktikum yang disampaikan itu. Permisi Bu, belum Bu. Oh belum ya, jadi kalian belum. Sebentar. Sebentar, saya cekkan linknya. Jadi untuk video praktikumnya itu bisa kalian tonton lagi di link ini. Jadi di sini sudah dijadikan satu playlist ya. Jadi satu playlist itu berisi 3 video, di mana 3 video itu mencakup 7 praktikum. Untuk panduan praktikumnya,
kemarin sudah sempat di-share sama Pak Bagus ya waktu menjelaskan itu storyline-nya. Di sini saya ada panduan praktikumnya, jadi kurang lebih sama, hanya saja ini dalam bentuk buku ya. Kalau kemarin Pak Bagus menjelaskannya dalam bentuk presentasi. Silakan bisa dijadikan pedoman juga. Jadi nanti mungkin akan diberikan juga oleh asisten mengenai panduannya ini. Untuk data bisa didapatkan dari asisten ya, karena nanti masing-masing kelompok akan memiliki data yang berbeda. Jadi itu tergantung asisten pembagiannya seperti apa. Yang jelas nantinya kalian bisa membahas bersama asisten masing-masing. Ya, itu saja mungkin. Untuk asistensinya biasanya di luar jam kuliah ya. Jadi kalau kita kuliah itu jam 15.30 hari Senin dan jam 9 hari Rabu, itu biasanya mengambil hari dan waktu yang berbeda dari perkuliahan untuk asistensi praktikumnya. Ya, itu aja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai energi dan momentum lagi di hari Senin, sekaligus membahas contoh soal yang tadi ya, satu soal itu. Akhir kata, saya undur diri dulu di pagi hari Maaf, Bu, ini. izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Iya. Yang soal kemarin itu ada pembahasannya nggak, Bu? Oh, yang ini ya, contoh modul Ya, 1 ya? contoh kemarin ya, Bu. Contoh modul 1, sebentar saya cek dulu ya. Sepertinya tidak ada. Coba saya carikan dulu ya. Harusnya ada, tapi nggak tahu kemana, karena tahun lalu itu tidak saya berikan sebagai ini ya, apa namanya, tidak saya berikan sebagai tugas. Ya, ini juga bukan tugas, cuma nanti untuk kalian bisa mengecek jawabannya, gitu kan maksudnya ya. Iya, Bu. Ya, nanti saya carikan, kalau ada nanti saya upload di Classroom. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya di kelas ini. Kita ketemu lagi Senin depan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Di kontak ya dosen asistennya ya.